Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terus terang kayak nggak pas. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu viral di media sosial di mana Gus Pleret itu dipersekusi oleh sekelompok orang yang datang di pondok Gus Fuad dan dia melakukan tindakan kekerasan sahabat-sahabat. Saya kira apa yang dia lakukan ini adalah sebuah tindakan yang betul-betul melanggar hukum, dan saya kira kalaupun ada persoalan sekaitan dengan apa yang terjadi antara Gus Pleret, saya kira itu bisa kita selesaikan dengan dialog, tetapi ini tidak dilakukan sahabat-sahabat. Dia langsung saja melakukan geruduk di pesantren atau di pondok Gus Fuad ini dengan membawa banyak orang, dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya. Aku enggak. Enggak. Kalau jenengan senang dengan apa itu ya nuduh sendiri bukan. Nggak usah ajak lah, nggak usah kowar-kowar. Ora di nyebar luaske sing jenengan riaske nek ini istilah iki nek habaib ora entuk. Ning sing dimaksud ini lagi ini lho, saya ora anu habaib ning habaib dalam arti atas sing habaib menceng, habaib lurus anu dhek ya ning njur kebiah-uyah kabeh. Nah, masalahnya kan bahasane para habaib kan yang lain terus merasa tersinggung toh. Ini saya Pak Haji. Nggih. Kita luruskan ya. Jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi nyun sewu ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jenengan niatnya baik untuk amar ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu, niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya damping beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya rakyat tanggung Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyuwun sewu ini. Rakyat tanggung sak darah Siti ini ada nih darah Rasulullah, jenengan harus sadar. Kita saat nulungi sapa nek Rasulullah iso hari kiamat, jenengan nggih ngertos. Ning nyuwun sewu mbok yo nganggo adab. Ngoten lho. Nyuwun sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nggih teman-teman nggih? Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, nyuwun sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terus terang kayak nggak pas. Nah, kita sudah lihat videonya sahabat-sahabat ya, bagaimana orang-orang ini itu datang di pondok Gus Fuad, dan kalau kita lihat ya bahwa ada yang pakai baju warna yang merah sedikit kotak-kotak itu kan mengucapkan bahwa ini harus diselesaikan dengan cara Islam. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam pondok pesantren itu dengan melakukan cara-cara kekerasan, saya kira itu tidak Islam. Nah, itu yang jadi soal. Kalaupun ada yang misalnya postingan-postingan yang dilakukan oleh Gus Fuad yang tidak disetujui atau
pro atau kontra dengan di pikiran dia, kan seharusnya itu harus diselesaikan dengan diskusi, bukan dengan cara geruduk kayak begitu. Apalagi dengan melakukan kekerasan. Kalau kita lihat video itu langsung melakukan penyerangan. Yang mana yang dia protes, yang mana yang salah. Itu kan aneh, sahabat-sahabat. Itu yang tidak masuk akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begini-begini ini. Sering mengatasnamakan Islam, sering mengatasnamakan agama. Tetapi di pikiran mereka, itu adalah kekerasan. Itu yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat, kalau kita lihat di video itu adalah apa yang kekerasan yang dia lakukan itu dia sudah rencanakan dari awal itu loh. Karena kita tidak tahu alasan dia melakukan penggerudukan itu di sana, di pondok itu apa? Kan tidak jelas. Dan saya kira karena ini sudah viral di mana-mana, saya kira pihak kepolisian atau pihak yang berwenang untuk segera melakukan penangkapan. Proses ini negara hukum. Tidak bisa main hakim sendiri di tengah jalan kayak begitu. Itu namanya preman. Tidak berpikir. Tidak dipakai itu akal dalam menyelesaikan persoalan. Kalau berbeda biasalah, orang yang namanya berbeda. Yang tidak biasa itu, yang luar biasa itu. Kalau misalnya ada perbedaan itu harus dilakukan dengan kekerasan. Itu sahabat-sahabat. Dan kebetulan saya ambil video ini di channel KBN Nusantara, itu ada rekaman, kebetulan melakukan konfirmasi seperti apa kondisi kepada pondok Gus Fuad Pleret ini. Dan itu kabarnya itu melalui asisten Gus Fuad. Dan itu kalau kita dengar juga itu miris karena langsung melakukan penyerangan seperti itu. Tetapi lebih lengkapnya sahabat-sahabat, saya akan perdengarkan suara rekaman itu dari KBN Nusantara dengan salah seorang asistennya. Menurut sahabat-sahabat kita bahwa itu adalah asisten dari Gus Fuad Pleret, ingin menanyakan seperti apa sih sebenarnya kronologis dari kejadian ini, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, kita dengarkan rekamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kejadiannya itu dari pihak FPI sama Robitoh, ketua Robitoh Jogja, Habib siapa lupa tadi namanya, sama ketua P3 Jogja itu datang ke pondok, mau klarifikasi, mau tabayun statement Kiai yang tentang Habib dilarang berdakwah di Indonesia gitu. Jadi beliau baru menjelaskan macam-macam ini itu, belum selesai ngomong langsung mukul Kiai gitu. Jadi ngelemparin apa terus nempelin Kiai langsung gitu. Ini udah diberesi sama aparatur setempat, udah dijaga alhamdulillah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah dengarkan rekamannya seperti apa kondisi awal dari adanya persekusi ini yang dilakukan oleh sekelompok orang yang datang karena merasa tidak bersepakat dengan postingan-postingan yang dilakukan oleh kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret ini. Nah, saya kira wajar lah kalau misalnya kita tidak sepakat dengan itu, kita memberikan komentar, kita memberikan masukan, saya kira wajar lah. Yang aneh yang saya sampaikan dari tadi itu bahwa ini dilakukan dengan kekerasan.
dengan main hakim sendiri. Tidak bisa. Kalau tidak sepakat, diskusikan. Tidak sepakat lagi, tidak ada ketemunya, ya baru kalau misalnya Anda mau melakukan proses hukum silahkan. Melakukan proses hukum pun tidak apa-apa. Karena memang negara menyiapkan ruang-ruang hukum itu. Negara tidak menyiapkan yang namanya kekerasan atau pengadilan di tengah jalan. Tidak ada itu. Nah, kita berharap ya agar kasus ini cepat tuntas, agar pihak berwenang cepat menangani persoalan ini agar tidak melebar, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.